Halo teman-teman, pagi ini kelompok kami mengunjungi salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu SDN 2 Pasirhuni di Kampung Cipaheteun, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi. Sekolah adalah salah satu sarana pendidikan untuk menuntut ilmu. Sekolah juga tempat di mana kita mendapatkan berbagai macam hal tentang kehidupan. Sebenarnya, keceriaan anak-anak di sekolah ini tidak didukung oleh keadaan sekolah yang nyaman. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 dan 3. Pasal 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pasal 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Berarti masih banyak hal yang harus didapatkan oleh para peserta didik di SDN 2 Pasirhuni ini. Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan sekolah-sekolah terpencil dan memberikan bantuan pada sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hampir 200-an langkung murid teh. Jadilah hari siswa mah tidak mengkhawatirkan gitu di dia mah. Rata-rata karena 180-an lah gitu tah. Pan aya di batur mah aya bikin ka murid kelas genep teh nu genepan di mana daerah terpencil pisan eta mah. Gitu. Terus guru-guru nama sadayana ge 100% mah urang lebak. Urang kota gitu aya nu video hiji nuju aya pandemi mah kitu teh geuningan online sadayana ge diparekeun ka mau di dieu mah sapertos kitu teh sangat tidak lah tuh kurang bagus we margi situasi naon teh daerahna geografisna ka kieu aya sinyal teu gaduh kuota aya sinyal teu gaduh HP tah kitu eta diantawisna. Jadi ayeuna kumaha Bapak teh berinisiatif ngalaksanakeun pelajaran teh tatap muka tapi cara berkelompok. Ayeuna kelompok ieu aya 8 urang, Bapak dongkap kadinya. Jadi akhirnya teh Bapak teh satu hari satu materi teh harus ada 4 kelompok 4 kali ngajar. Menuju pandemi. Videonya sih aya Bapak lagi ngadamel gitu. Tumbing di teras we ngaraja ngarango masker gitu. Di fasilitas mah panginten disebat kurang. WC masih kurang, bangunan, bangku dan sebagainya gitu. Terus pengajuan sering tapi ternyata tah tedekeun we sumping eta teh atos gitu. Ketika Bapak mah ke kota ternyata ketimpangan masih katingali gitu. Nah di kota mah menang wae nya. Tentunya teh harus ditunjang dengan fasilitasnya gitu. Kalau fasilitas memadai kita bisa bersaing dengan orang harus lebih baik gitu. Tapi ditinjau dari segi situasi dan kondisi maya di Palemuran ulah disamiratakeun teuing di kota. Tidak ada yang disebut ke naon teh ari sistem pendidikan yang sempurna. Karena ari namanya ilmu pengetahuan akan bergulir, berkembang, bertambah terus, jadi tidak ada sempurna, tetapi menuju penyempurnaan terus. Kalau sudah sempurna mah mungkin atosan karena setiap orang, setiap zaman itu pasti berbeda. Kurikulum dulu itu seperti itu tahun 76 sakitu gentos deui kan gitu. Margi disesuaikan zaman gitu. Tapi yang dulu jangan ditinggalkan, budi pekerti dan sebagainya. Jadi jangan hanya melulu ke non teh isina teh karena pengetahuan wae gitu, tapi sikap-sikap tidak ada gitu. Akhirnya mereka itu pintarnya kabalingan gitu. Kenikmatan jadi guru itu naon sih neng, di mana ada anak-anak sudah bisa gitu.
jauh lah jeung gaji mah. Bunga tepek aja. Guru yang dirindukan kehadirannya oleh anak. Sekarang, mari kita lihat sekolah-sekolah lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Tasikmalaya. Contohnya di SMPN 1 Rajapolah. Sekolah dengan gedung yang kokoh, sekolah dengan lapangan yang luas di dalamnya, dan berbagai sarana fasilitas yang terdapat di dalamnya. Didukung oleh letak sekolah yang strategis. Jika dilihat, sekolah ini sudah memenuhi kata baik, dan malah lebih baik dari sekolah sebelumnya. Suasana sekolah seperti ini menjadi satu faktor yang menyebabkan anak betah dan nyaman berada di sekolah. Karena jarak yang fasilitas sekolah yang memadai. Semoga kedepannya lebih baik, kualitas pengajar dan pelajar lebih produktif lagi. Masalah yang dihadapi itu beda-beda ya. Kalau untuk guru, biasanya itu paling berkaitan dengan sarana prasarana. Jadi ketika ingin peningkatan untuk pembelajaran, proses belajar di kelas ingin lancar, kemudian menarik, itu kan butuh sarana prasarana. Cuman tidak semua sekolah itu bisa menyiapkan seperti itu, karena mungkin dengan berbagai keterbatasan. Terus kalau yang dihadapi oleh anak itu kebanyakan sekarang itu hampir gejala umum, yaitu motivasi belajar ya. Apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Di antaranya beberapa hal yang dihadapi oleh guru dan peserta didik, dan tentunya masalah ini pasti ini akan jadi masalah sekolah. Jadi bagaimana sekolah itu bisa melengkapi sarana-prasarana, juga bisa meningkatkan motivasi peserta didik melalui guru di dalam kelas, dan pada akhirnya mutu di sekolah tersebut bisa meningkat. Ketika proses pembelajaran itu biasanya guru itu kan sudah dilengkapi dengan PP rencana. Cuman kadang-kadang di dalam kelas rencana yang sudah disusun itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kebanyakan fokus utama masalahnya itu adalah peserta didik yang kurang aktif. Mungkin karena jenuh atau bagaimana. Jadi keaktifan anak inilah yang menjadi permasalahan ketika proses pembelajaran. Lalu langkah apa yang diambil oleh guru untuk mengatasi itu? Ya paling tidak guru itu membuat metode pembelajaran yang bervariatif, jadi tidak menjenuhkan, dan membuat atau mengangkat model-model pembelajaran yang mengaktifkan anak berkelompok, kemudian anak mau presentasi ke depan, walaupun memang itu sulit dan butuh proses. Yang pertama ya tadi menggunakan dana dari BPJS untuk memberi waktu terbatas. Kemudian kita bekerjasama dengan komite, dengan orang tua melalui komite sekolah itu untuk pengajaran. Ya walaupun tidak bisa secara sekaligus, atau mungkin juga mengajukan bantuan-bantuan ke instansi pemerintah ataupun instansi-instansi lain selain pemerintah. Cuma itu kan tidak bisa dijadikan semacam keberhasilannya itu belum dijamin 100%, apakah kerjasama bisa berjalan atau mungkin tidak. Nah itu upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk melengkapi sarana prasarana. Pertama yaitu kelengkapan sarana. Jadi supaya belajar itu bisa dengan menggunakan metode variatif, juga kita membangun sinergitas atau kerjasama dengan 3 elemen yang bertanggung jawab dalam pendidikan, yaitu sekolah sebagai bagian dari pemerintah, kemudian orang tua dan masyarakat. Jadi dengan kita bekerja sama, insya Allah program-program yang dilaksanakan oleh sekolah itu didukung oleh orang tua itu akan bisa mendorong tingkat keberhasilan. Dan juga yang paling utama adalah faktor anak itu sendiri. Kalau sekarang itu kan pengajuan itu melalui Dapodik. Jadi sudah lewat Dapodik, kekurangan ataupun kelebihan sekolah itu sudah dimasukkan ke Dapodik. Jadi kami tinggal menunggu nanti apakah di Dapodik itu terkontrol oleh pemerintah itu layak atau tidak menerima bantuan.
Pemerintah itu senantiasa merespon, cuman kan respon pemerintah itu tidak begitu ada permasalahan langsung saat itu karena perlu waktu, kemudian ada waktu-waktu tertentu, pencairan dan lain sebagainya itu tidak begitu ada keluhan, langsung ada tanggapan, kecuali mungkin keluhan atau permasalahan yang sifatnya. Indah bukan jika semua sekolah yang ada di Indonesia mendapatkan hak dan fasilitas yang sama, tidak membedakan sekolah yang terdapat di kota maupun di desa.